Universe.id mewawancarai Profesor Yudi Latif mengenai demokrasi apa yang cocok diterapkan di Indonesia. Profesor Yudi menjawab, demokrasi yang cocok diterapkan di Indonesia adalah demokrasi kekeluargaan. Bila mana demokrasi yang saat ini diterapkan semakin menjauh dari yang diharapkan, itu berarti apa yang diterapkan itu jauh dari demokrasi kekeluargaan. Profesor Yudi juga menambahkan, demokrasi kekeluargaan itu adalah rangkuman dari berbagai unsur. Jadi di situ ada politik kasih Kristiani, ada ajaran Islam tentang integrasi individu dan masyarakat, ada dari demokrasi sosial Muhammad Hatta, dari populisme radikal Soekarno, dan integrasi konservatifnya Soekarno. Nah, saya melihat generasi milenial memahami demokrasi kekeluargaan sebagai turunan dari sila keempat Pancasila. Itu bersifat normatif. Jadi ketika ditanya apa itu demokrasi kekeluargaan, yaitu demokrasi gotong royong, musyawarah mufakat. Jadi demokrasi gotong royong, musyawarah mufakat, saling menghargai, saling menerima perbedaan, itu saja gitu. Itu yang saya tahu. Nah, kalau dalam film Tilik, semua yang disebutkan tadi ya, disebutkan oleh generasi milenial ada. Film Tilik itu gotong royongnya ada, gotong royong bahu membahu untuk menjenguk Ibu Lurah ya, turun dari truk gitu, saling membantu. Lalu ketika di stop polisi juga saling membantu, musyawarah mufakat. Nah itu ada, saling menghargai juga ada, saling menerima perbedaan juga ada. Tapi di situ juga kekurangan demokrasi kekeluargaan yang disebutkan oleh generasi milenial tadi, yang normatif tadi itu. Saling menghargai pendapat itu bila mana forum gitu di atas truk itu dikuasai oleh beberapa orang saja gitu, yang mempunyai informasi ya, yang mempunyai gawai gitu, yang juga cukup dana untuk punya gawai dan membeli pulsa gitu. Nah biasanya orang yang menguasai informasi itu juga bisa memanipulasi wacana gitu. Saling menghargai ya, bisa jadi yang lain, ibu-ibu yang lain itu diam karena tidak tahu gitu. Saling menghargai perbedaan pendapat ya, debatnya gitu antara Bu Tejo dengan ibu lain ya, yang protes dengan ucapan-ucapan Bu Tejo itu tidak sampai pada ribut-ribut yang pertikaiannya itu sampai ke fisik gitu ya, jambak-jambakan misalnya, tidak
sebatas adu mulut saja gitu ya, debat gitu. Musyawarah mufakat ya sudah ya, musyawarah mufakat untuk sama-sama menjenguk Bu Lurah gitu. Ya, kekurangan dari demokrasi kekeluargaan itu di dalam film Tilik adalah bisa dibajak oleh orang yang mempunyai informasi, mempunyai dana yang cukup, sementara yang lain tidak gitu. Lalu dari situ nanti bisa memanipulasi wacana gitu. Nah, demokrasi yang ideal yang diinginkan juga oleh para tokoh gitu, itu adalah demokrasi yang satu sama lain itu setara dalam hal wacana ya, dalam hal informasi gitu. Ya kalau bisa juga dalam hal ekonomi gitu ya. Kalaupun kurang secara ekonomi, tetapi dalam hal wacana, dalam hal informasi itu bisa gitu ya, setara. Untuk mencapai kemufakatan yang diinginkan bersama gitu. Kalau misalnya situasi yang ideal ini sulit untuk diterapkan, terutama misalnya di pedesaan gitu ya, karena yang kebanyakannya diam gitu. Nah, bagi yang menguasai informasi dan wacana dan juga bisa jadi dana gitu ya, itu punya sifat politik kasih tadi ya, politik kasih Kristiani, punya integrasi konservatifnya Soekarno dan populisme radikal Soekarno gitu ya. Jadi punya keinginan kebersamaan dan persatuan yang kuat gitu. Itu merentangkan tali kasihnya kepada yang tidak mempunyai tiga hal tadi itu, dan membuat mereka atau mengangkat mereka ke tahapan yang setara gitu, menjadikan mereka setara untuk bisa bermufakat gitu, sama-sama punya pengetahuan gitu, punya informasi tentang sesuatu. Jadi diposisikan setara untuk mencapai kemufakatan bersama, bukan kemufakatan yang diinginkan oleh si pemilik informasi, si pemilik wacana ya, dan si pemilik dana. Jadi perlu ada tindakan arif dan bijaksana, dan juga tali kasih gitu kepada orang-orang yang tidak berpunya tadi gitu.